Dalam Yoel 2 ayat 28 tertulis, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Pertanyaannya, kalau yang dimaksudkan dengan roh itu adalah Roh Kudus, apakah berarti bahwa semua manusia akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus? Ya, saya perlu memberitahu kepada kita bahwa prinsip hermeneutik yang paling dasar, hermeneutik itu adalah ilmu tafsir ya. Prinsip hermeneutik yang paling dasar itu adalah, pertama, jangan menafsirkan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Mengapa? Karena kalau kita percaya seluruh bagian Alkitab itu adalah firman Allah, maka yang ada di Kejadian firman Allah, yang ada di Korintus firman Allah, yang ada di Filipi firman Allah, yang ada di Mazmur firman Allah, maka firman Allah itu tak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Karena itulah maka di dalam menafsir Alkitab kita harus melihat seluruh kitab suci dengan atau secara khusus yang membahas apa yang menjadi inti persoalan, baru ditafsirkan bersama-sama. Jadi tidak akan menafsirkan satu ayat lalu dia menabrak ayat-ayat yang lain. Itu prinsip pertama dalam hermeneutics. Prinsip yang kedua itu adalah jangan menafsirkan ayat out of context, keluar dari konteksnya. Karena setiap ayat terletak dalam konteks tertentu dan harus dimengerti atau diartikan seturut dengan konteksnya dari atas, dari ayat-ayat sebelumnya maupun ayat-ayat sesudahnya. Saya banyak menjawab pertanyaan atau kesulitan-kesulitan orang di dalam memahami ayat hanya dengan memperlihatkan konteks ayat itu saja. Nah sekarang di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 itu kan ada semacam nubuatan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan seterusnya. Maka yang saudara tanyakan, kalau itu adalah Roh Kudus, semua manusia ini apa berarti bahwa semua manusia itu akan mendapatkan Roh Kudus? Nah sekarang saya mau menerapkan prinsip hermeneutis yang saya sebutkan tadi. Pertama, jangan menafsirkan ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau kita mau artikan ayat itu karena ada kata semua manusia, lalu kita menafsirkan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali, maka kita langsung menabrak sejumlah ayat kitab suci yang menyatakan bahwa hanya orang percaya yang mendapatkan Roh Kudus. Orang tidak percaya itu tidak bisa mendapatkan Roh Kudus. Misalnya dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka hanya orang yang percaya yang bisa dimeteraikan atau mendapatkan Roh Kudus. Artinya yang tidak percaya tak mungkin dapat Roh Kudus. Lalu Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 39. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dengan adanya dua ayat ini jelas bahwa hanya orang percaya dapat Roh Kudus. Yang tidak percaya tidak ada Roh Kudus. Yang tidak percaya ini bisa di luar kekristenan, bisa di dalam kekristenan. Di luar kekristenan adalah agama-agama lain. Tapi di dalam kekristenan adalah hanya orang-orang Kristen yang hanya Kristen KTP saja. Hanya Kristen tradisional saja. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh mempunyai Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus bagi diri mereka sendiri, sebagai Tuhan yang bersifat pribadi bagi mereka. Kalau mereka cuma Kristen KTP, tidak ada Roh Kudus, tidak dapat Roh Kudus. Nah, jadi dari dua ayat ini sudah memberikan batasan semacam itu, maka tidak bisa kita mengartikan Yoel pasal 2 semua manusia itu setiap individu.
Kalau kita tafsirkan begitu, itu menabrak dua ayat ini. Dan prinsip pertama hermeneutiks itu sudah dilanggar. Ya, itu pertama. Kedua, ingat prinsip yang kedua tadi hermeneutiks adalah melihat konteks ayat. Nah, kalau kita melihat konteks Yoel pasal 2, terlihat bahwa ayat itu datang atau janji itu diberikan kepada atau dalam konteks umat Tuhan atau orang-orang yang percaya. Dari mana kita bisa melihat itu? Saya mulai membaca dari ayat yang ke-23 ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu itu artinya di sana itu adalah umatnya. Ya. Maka Tuhan menjadi Tuhannya mereka. Mereka menjadi umat Tuhan. Maka dikatakan Tuhan Allahmu itu berarti sudah terbatas kepada hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu jelas ini orang percaya. Yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu. Umatku, kata Tuhan. Berarti ini jelas untuk orang-orang yang percaya. Itu ayat sebelumnya. Lalu kalau kita melihat, kan inti persoalan ini kan ayat 28. Tadi saya sudah menunjukkan ayat yang ke-23 dan 26. Lalu kalau kita loncati ayat 28, maka kita akan ketemu ayat 32. Ayat 32 bilang begini. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi di situ bicara tentang orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, maka dari sini kita bisa lihat dari ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, yang menjadi subjek di sana itu adalah orang-orang percaya. Karena itu kalau di ayat yang ke-28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tidak boleh diartikan semua manusia di dunia tanpa terkecuali. Agama apa saja. Tidak. Hanya semua manusia, yaitu manusia yang percaya kepada Allah dan yang adalah umat dari Allah. Umat tebusan yang diselamatkan oleh Allah. Itu dua prinsip hermeneutiks. Kalau kita mau tambah lagi boleh. Dalam prinsip hermeneutiks kita juga harus melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan teks itu. Nah, kalau kita memeriksa teks Yoel pasal 2 ini, ternyata teks itu dikutip di dalam Perjanjian Baru. Pada peristiwa Pentakosta, ketika orang murid-murid mendapatkan Roh Kudus, lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain, lalu ada tudingan bahwa mereka mabuk oleh anggur, lalu Petrus berdiri dan membuat sebuah khotbah untuk membantah mereka sekaligus beritakan Injil. Tapi bagaimana Petrus berkhotbah? Nah, coba perhatikan kisah pasal 2, mulai ayat 14 dan seterusnya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 murid itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, hai kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah, api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini kan khotbah Petrus. Khotbah Petrus ini masih panjang. Setelah khotbah Petrus yang panjang itu disampaikan, lalu muncullah apa yang di dalam ayat 37 dan 38. Ketika Petrus mendengar hal itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu mendengar khotbah Petrus ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara?
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini bukan karunia dari Roh Kudus, bukan. Tapi Roh Kudus sebagai karunia. Karunia itu adalah pemberian. Jadi kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan diberi Roh Kudus. Itu maksud ayat itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Petrus waktu mengutip ayat itu dari Yoel, dia menerapkannya, dia mengutipnya, setelah itu dia menerapkannya pada orang-orang yang mau bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus dan memperoleh pengampunan dosa. Nah, untuk mereka seperti itu, mereka akan menerima Roh Kudus. Kalau begitu, kita harus menyimpulkan bahwa Roh Kudus akan dijanjikan, yang dijanjikan itu akan diberikan kepada semua manusia. Itu bukan semua manusia, individu di dalam dunia ini. Tidak. Hanya orang-orang yang memberi, yang bertobat. Bertobat di sini bukan bertobat dari dosa, bukan. Tapi percaya Yesus. Karena ada bertobat itu ada dua macam. Bertobat pertama itu artinya terima Yesus. Bertobat kedua adalah membuang dosa-dosa. Nah, bertobat di sini itu dalam pengertian pertama, yaitu percaya kepada Yesus. Lalu mereka beri diri dibaptis, mereka memperoleh pengampunan dosa, Roh Kudus diberikan kepada mereka. Jadi konteks dan juga perbandingan ayat-ayat menunjukkan bahwa ini hanya untuk orang percaya dan bukan semua orang. Ya.